saya Elizabeth Lera, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya juga merupakan salah satu guru bahasa Indonesia pada SMA Negeri 1 Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai teks prosedur bersama peserta didik saya kelas 11 MIPA 2 sebagai video pembelajaran UKIN. Selamat menyaksikan. Bersatu dalam perbedaan. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Kabar hari ini? Baik. Ya, oke, kalau baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Ibu. Kalau sudah siap, maka kita akan memulai dengan doa. Ibu minta untuk satu orang bisa pimpin kita berdoa. Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga hidup kami hingga saat ini dan ini tiba saat. Ya, oke, terima kasih untuk Loni yang sudah membawa kita untuk berdoa. Kita mulai pembelajaran ya. Ketua kelas, siapa yang sudah hadir hari ini? Semua hadir. Ya, baik, semua hadir ya. Ya, oke, baik. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, kita menyanyi lagu apa? Berkibarlah benderaku, berkibarlah benderaku. Semuanya berdiri. Oke, aku hitung 1 sampai 3, maka kita semua menyanyi ya. Berkibarlah benderaku, 1, 2, 3. Berkibarlah mengontraksi informasi berupa pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur. Ya. Baik, terima kasih untuk Inang yang sudah membacakan materi kita pada hari lalu. Tepuk tangan untuk Inang. Jadi, itu pembelajaran kita pada minggu kemarin ya. Pembelajaran minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang pernyataan umum dan langkah-langkah pada teks prosedur. Oke, baik. Hari ini materi pembelajaran kita masih mengenai teks prosedur. Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi ini dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks dan mengidentifikasi kebahasaan dari teks prosedur. Jadi hari ini ada dua materi pembelajaran kita yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah struktur teks prosedur dan yang kedua itu adalah kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, baik. Sebelum kita melihat kaidah kebahasaan teks prosedur, kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video pembelajaran mengenai teks prosedur atau prosedur pembuatan sesuatu. Dalam hal ini adalah prosedur pembuatan nasi goreng. Ya. Sekarang Ibu akan putarkan video ya. Ya, baik. Sebelum Ibu Guru memutarkan video, kalian harus menyimak apa yang disampaikan pada video pembelajaran tersebut. Setelah video ini ditayangkan, Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video pembelajaran yang ditampilkan. Maka dari itu, pada saat video pembelajaran ditampilkan, maka kalian harus menyimak dengan baik apa yang di
struktur teks prosedur pembuatan nasi goreng, yaitu 1. Tujuan, 2. Langkah-langkah, 3. Kesimpulan. Ya, baik. Terima kasih untuk Yanti yang sudah menjawab. Tepuk tangan untuk Yanti. Ya, baik. Jadi, itu ada struktur yang terdapat pada teks prosedur. Yang pertama itu ada apa? Yang kedua, dan yang ketiga ada kesimpulan. Yang berikut, untuk struktur itu ada struktur tambahan. Ya, ini juga bisa ada, bisa tidak, tergantung dari teks prosedur yang kalian lihat. Yaitu adalah material. Nah, material atau pendeskripsian tentang alat dan bahan. Itu kalau di dalam teks prosedur itu ada juga yang terdapat material, ada yang biasanya tidak terdapat material. Oke, baik. Jadi itu mengenai struktur dari teks prosedur. Ya, yang berikut, berdasarkan video yang sudah kalian nonton, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan kaidah kebahasan dari teks prosedur? Ya, silakan Kalena. Bahasan teks prosedur yaitu 1. Kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Yang ketiga, kalimat konjungsi. Yang keempat, kata teknis. Ya, baik. Terima kasih untuk Kalena yang sudah menjawab. Tepuk tangan untuk Kalena. Jadi, kalian sudah bisa menjawab struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur. Sekarang, Ibu mau tanya lagi. Berdasarkan video pembelajaran yang sudah kalian simak tadi, kira-kira bagaimana kalimat imperatif yang terdapat di dalam prosedur pembuatan nasi goreng? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Kalimat imperatif atau kalimat perintah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Devan. Tuanglah air ke dalam ember. Oke, baik. Terima kasih untuk Devan yang sudah menjawab. Tepuk tangan untuk Devan. Ya, baik. Jadi, kalimat perintah yang terdapat di dalam teks prosedur yang tadi kalian sudah nonton, itu bagaimana? Tuanglah air ke dalam ember. Jadi, ditandai dengan kata tuanglah. Tuanglah air ke dalam ember. Itu merupakan kata perintah yang terdapat di dalam teks prosedur. Yang berikut, selain kata perintah, ada lagi kalimat ajakan atau kalimat persuasif. Ya, siapa yang bisa menjelaskan kira-kira kalimat persuasif yang terdapat di dalam video pembelajaran kita tadi itu seperti apa? Kalimat persuasif. 3. Ya, silakan Tasya. Kalian bisa membuat nasi goreng versi kalian sendiri di rumah. Oke, baik. Terima kasih untuk Tasya yang sudah menjawab. Tepuk tangan untuk Tasya. Ya, baik. Jadi, itu adalah kalimat persuasif atau kalimat yang mengajak. Ya, mengandung ajakan, mengajak kita untuk kita bisa mempraktekkan pembuatan nasi goreng dengan versi kita sendiri. Ya, selain kalimat ajakan, ada juga yang namanya kata teknis atau kata yang mengandung istilah atau kata yang dianggap sulit. Kira-kira berdasarkan video pembelajaran yang tadi, ada tidak kata sulit yang terdapat di dalam teks prosedur tadi? Ada. Siapa yang bisa menjawab? Baik. Silakan Kalena. Yang pertama, kata-kata yang sulit. Yang pertama, versi, yaitu cara, model, macam, jenis, atau gaya. Yang kedua, kata selera. Kata selera seperti suka, kemauan, keinginan. Oke, baik. Terima kasih untuk Kalena yang sudah menjawab. Tepuk tangan untuk Kalena. Baik, jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Kalena itu merupakan kata teknis atau kata yang mengandung istilah atau kata yang dianggap sulit. Ya.
Jadi untuk kata teknis tergantung dari pemahaman kalian. Oke, baik. Yang berikut selain kata teknis ada juga pendefinisian tentang alat dan bahan. Berdasarkan video tadi, kira-kira alat apa saja yang digunakan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Saya Ibu. 3. Saya Ibu. Ya, silakan Nike. Alat-alat dalam pembuatan nasi goreng yaitu 1 sendok, 2 piring, 3 wajan, 4 tepung iris, 5 mangkuk, 6 kompor, 7 pisau, 8 minyak goreng, 9 spatula. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Nike yang sudah menjawab tentang yang berikut. Selain alat, berdasarkan video pembelajaran tadi, ada juga bahan yang digunakan di dalam proses pembuatan nasi goreng. Kira-kira apa saja bahan yang digunakan di dalam proses pembuatan nasi goreng? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Oke, silakan Lukas. Bahan dalam pembuatan nasi goreng: nasi, bawang putih, garam, kecap, telur, lombok, bumbu racik, bawang merah, daun bawang dan timun. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan. Selanjutnya, kaidah pembahasan yang berikut adalah konjungsi. Penggunaan konjungsi atau kata penghubung yang terdapat di dalam teks prosedur. Berdasarkan video yang sudah kalian simak tadi, ada tidak kata penghubung atau konjungsi yang terdapat di dalam teks prosedur? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, kira-kira alasan apa sehingga tidak terdapat konjungsi di dalam teks prosedur? Siapa yang bisa menjawab? Ya, baik, silakan Ale. Kata penghubung biasanya terdapat pada langkah-langkah, tetapi pada teks prosedur pembuatan nasi goreng tadi tidak terdapat kata penghubung karena langkah-langkahnya sudah ditandai dengan penomoran atau sudah dirincikan dengan nomor. Oke, baik. Terima kasih untuk Ale. Tepuk tangan. Jadi, yang dijelaskan oleh Ale tadi itu merupakan kata penghubung. Kata penghubung itu ada beberapa kata penghubung yang bisa digunakan. Tetapi berdasarkan video pembelajaran kita tadi, tidak terdapat kata penghubung karena sudah tidak ditandai dengan penomoran. Ya, langkah-langkahnya itu sudah ada penomoran sehingga tidak terdapat kata penghubung. Oke, yang berikut itu adalah kaidah kebahasaan dan juga struktur yang akan kita menganalisis hari ini. Jadi sudah bisa paham ya strukturnya seperti apa, kaidah kebahasaannya seperti apa, kalian sudah bisa paham ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka silakan kalian bentuk kelompok yang kemarin sudah dibagikan. Kalian silakan bentuk. Setelah itu, Ibu akan memberikan sebuah teks prosedur. Setelah itu kalian akan menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan. Ya, baik, silakan duduk dalam bentuk kelompok.
Dua, tiga. Selamat siang teman-teman dan guru. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk membacakan hasil presentasi. Struktur teks prosedur terdiri dari judul, pernyataan umum, langkah-langkah, dan kesimpulan. Kaidah kebahasaan teks prosedur yaitu yang pertama kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja perintah terdapat pada paragraf yang kedua, yaitu pada langkah-langkah. Yang pertama campurkan dan yang kedua tuangkan. Yang berikut kata teknis. Kata teknis terdapat pada semua paragraf. Yang pertama cemilan, yaitu makanan ringan. Yang kedua banget, yaitu mengembang. Yang ketiga lezat, yaitu enak atau sedap. Yang keempat instan, yaitu cepat saji. Yang berikut kata kerja persuasif atau kata ajakan terdapat pada paragrafnya yang ketiga, yaitu pada paragraf kesimpulan. Yang pertama, kita juga dapat menambahkan kepingan coklat atau keju parut. Yang berikut adalah konjungsi atau kata penghubung. Di dalam teks prosedur membuat kue brownies kukus instan tidak ada kata penghubung karena menggunakan penomoran. Ya, stop dulu. Ini apa belum struktur belum? Struktur. Oke, lanjut. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada kelompok lain untuk mengkritik atau memberikan saran kepada hasil presentasi kelompok kami. Ya, silakan dari kelompok lain mungkin ada kritik saran, silakan disampaikan untuk kelompok satu. Oke. Kesempatan kami berikan kepada kelompok dua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin memberikan komentar kepada kelompok 1 bahwa presentasi kelompok 1 sudah sangat sempurna dan baik. Terima kasih. Oke, baik. Kesempatan kami berikan kepada kelompok tiga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan memberikan menurut kami presentasi dari kelompok 1 yang telah ditampilkan sudah sangat bagus. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Baik, selanjutnya kesempatan berikut diberikan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang membuat kue brownies kukus instan. Siapa yang tidak suka kue brownies? Kue ini adalah salah satu cemilan yang digemari masyarakat. Struktur teks prosedur. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga kesimpulan. Kaidah kebahasaan, yang pertama kalimat imperatif. Ada dua, yaitu campurkan dan tuangkan. Yang kedua kata teknis, yang pertama instan, cepat saji, cemilan, makanan ringan, lezat, sedap atau enak, brownies, kue coklat. Pernyataan persuasif, kita juga dapat menambahkan keping coklat atau keju parut. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau komentar. Waktu kami persilakan. Dari kelompok kami akan memberikan sedikit masukan, yaitu ketika teman-teman menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, teman-teman harus menjelaskan di paragraf mana terdapat pernyataan umum dan langkah-langkah serta kesimpulan. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas komentar dan tanggapan dari kelompok 1. Mungkin itu sebuah kesalahan kami. Sekian dan terima kasih.
Kami memberikan kesempatan kepada kelompok 3 yang ingin memberikan saran atau masukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan memberikan masukan kepada kelompok 2. Masukan dari kelompok kami yaitu pada penulisan struktur dan kaidah kebahasaan yang ditulis oleh kelompok 2 tidak rapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas tanggapan dan komentar dari kelompok 3. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Tepukan untuk kelompok. Tadi dari beberapa kelompok sudah memberikan komentar terhadap hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Selanjutnya sekarang guru akan memberikan komentar secara umum kepada ketiga kelompok yang sudah presentasi. Jadi berdasarkan pengamatan yang Ibu sudah amati tadi, baik berdasarkan struktur teks dan juga kaidah kebahasaan, itu sudah sesuai ya. Yang pertama strukturnya. Jadi berdasarkan struktur apa yang kalian sudah tempelkan itu dari ketiga kelompok semuanya sudah sesuai dengan struktur yang tepat. Sudah paham semua mengenai materi kita kali ini? Sudah. Baik, kalau sudah paham maka kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya baik. Jadi tadi kalian sudah presentasi hasil presentasi kalian. Selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Sudah siap? Siap, Ibu. Jadi untuk evaluasi pembelajaran Ibu memberikan penilaian secara acak, cukup untuk 2 orang saja. Ya, baik. Ya, yang pertama kesempatan diberikan kepada Inang. Pertanyaannya itu di dalam teks prosedur itu ada struktur yang namanya material ya. Kira-kira di dalam material itu dia menjelaskan tentang apa saja. Silakan Nina. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi. Di sini Bu Guru memberikan kesempatan kepada Ale. Ya Ale, coba silakan memberikan salah satu contoh kalimat perintah yang biasanya digunakan di dalam teks prosedur. Silakan Ale. Contoh kalimat perintah yaitu tuangkan minyak ke dalam wajan. Ya, yang baik. Untuk evaluasi tadi 2 hal di sini sudah ada nilai ya. Ya, untuk teman-teman yang belum, nanti Bu Guru akan memberikan soal evaluasi pada pertemuan selanjutnya. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri dosis pembelajaran kita hari ini, Bu Guru minta 1 orang silakan menyimpulkan materi pembelajaran kita yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya bikin lagi. Ya, silakan Tasya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, kita mempelajari struktur dan kaidah. Ya, baik. Terima kasih untuk Tasya yang sudah menyimpulkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mungkin ada pertanyaan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Mungkin ada hal-hal yang belum kalian pahami, maka Ibu kasih kesempatan kalian untuk bertanya. Atau sudah paham semua? Paham, Ibu. Sudah paham semua ya? Ya. Harap apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian jangan lupa supaya pada saat ulangan nanti atau ujian nanti kalian bisa menjawab dengan baik. Ya baik. Untuk pembelajaran kita selanjutnya itu silakan kalian mempelajari materi terkait teks eksplanasi. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bu Guru minta 1 orang pembimbing kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Ya, silakan Nina. Baik, Bu Guru dan teman-teman semua.
semua, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita, mari kita satu dalam kita berdoa. Ya, terima kasih untuk Inan yang sudah memimpin kita berdoa.